Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan ibadah keluarga. Untuk itu, Majelis Jemaat GPIB Harapan Baru mengucapkan selamat datang. Dan pelayan firman pada ibadah keluarga ini akan dibawakan oleh Ibu Diaken Siti Setianingsi. Jemaat Tuhan, mari saya sambut berdiri. Mari kita berdiri dan kita akan membawakan, menyanyikan Gita Bakti 18, marilah bernyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami dalam ibadah keluarga ini yang akan dibawakan secara live streaming. Kiranya ibadah keluarga ini dapat menjadi berkat untuk kami semua, baik yang ada di rumah dan yang menonton, mungkin di dalam tempat mereka bekerja. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan di mana dalam ibadah ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi bekal bagi kami, menjadi jalan hidup bagi kami ke depan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan kita akan melanjutkan dengan membaca Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca Mazmur 135 yang tercetak keluar dan Bapak Ibu dan saudara-saudari akan membaca yang tercetak ke dalam. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik.
Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Demikian pembacaan Mazmur 135. Ibu Bapak, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan puji-pujian dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan akan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan tengah-tengah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 24 sampai dengan 29. Kita bangkit berdiri, kita akan membaca Wahyu 2 ayat 24 sampai dengan 29. Di sini diberi judul atas prakasa Tuhan. Saya akan bacakan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata wahyu adalah terjemahan dari Yunani apokalipsis, yang artinya pengungkapan atau penyingkapan. Nah, di mana di dalam kitab Wahyu telah diberitahukan bahwa akhir zaman telah dituliskan dan diungkapkan dalam kitab Wahyu. Nah, dalam keimanan Kristen, akhir zaman adalah akhir sejarah dunia hingga tibanya kehidupan kekal di surga atau hukuman kekal di neraka. Berbicara tentang spiritual kepada Tuhan, kitab Wahyu ini berupaya membukakan rahasia surgawi. Seluruh alam semesta atau dua bagian, yaitu yang baik dan yang jahat. Bagian yang baik dikuasai Allah, itu akan meraih kemenangan. Yang dikuasai oleh iblis, yang jahat, itu akan mendapatkan kegagalan. Tuhan akan memperbarui seluruh ciptaannya, dan bagi orang percaya beriman akan hidup bersamanya untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan Wahyu ini ada cerita tentang jemaat Tiatira pada zaman pemerintahan Roma. Sekitar akhir abad pertama, itu seluruh penduduk wilayah Kekaisaran Romawi diwajibkan untuk ibadah dan mempersembahkan kurban kepada kaisar-kaisar Roma yang menganggap diri mereka itu sebagai dewa. Nah, orang yang menolak akan dianggap pengkhianat dan dapat dikasih hukuman mati. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang dialami oleh jemaat di Tiatira. Dia harus berjuang keras dan tekun untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ada yang bertahan, itu mendapat pujian, namun tidak sedikit pula yang terjerumus pada ajaran sesat yang dipengaruhi oleh Isabel. Ya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kuatkan iman kita. Teladani keimanan jemaat di Tiatira. Karena jemaat di Tiatira itu dipuji sebagai umat yang murah hati, setia dalam iman, serta rajin untuk memelihara ajaran yang benar. Nah, di sini dapat ditanyakan bagaimana gereja harus berinteraksi dengan dunia. Apakah seperti yang diajarkan oleh Isabel, menghanyutkan diri saja dengan kesenangan dunia ini, atau sebaliknya mengasingkan diri secara total dari dunia ini? Ya, mengasingkan diri dari dunia ini secara total itu artinya dalam implementasi di hidup yang sekarang itu menyelamatkan diri dengan tidak hanyut dalam kesenangan dunia yang sifatnya
sementara. Interaksi gereja dengan dunia adalah menjadi bait Allah yang berpedoman dengan mengisi jiwa-jiwa jemaat Tuhan untuk selalu di dalam ketaatannya kepada janji keselamatan Tuhan Yesus. Dan hal-hal yang paling mendasar yang perlu menjadi ukuran untuk memeriksa sebuah ajaran itu dapat dikategorikan sebagai ajaran sesat atau menyimpang dari ajaran Kristen. Itu adalah hal-hal yang sangat mendasar. Adalah ketika menyimpang dari isi firman Tuhan dalam Alkitab. Ya. Jadi hal-hal yang menyimpang itu yang pengajarannya sama, penyebutannya yang sama, tetapi di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu sudah pasti berbeda. Ya, itu yang dinamakan ajaran sesat. Jadi yang tidak sesuai dengan isi Alkitab atau firman Tuhan. Ya. Contohnya seperti saksi Yehova. Itu dia penyebutannya dia sama, tetapi di dalam firman Tuhannya itu sangat berbeda. Itu menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Nah, dari pergumulan dan pengalaman jemaat di Tiatira, hal apa yang paling mendasar yang harus dilakukan agar kita itu dapat tetap bertahan setia kepada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Hal apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita minta pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa tinggal dalam hati, pikiran kita, agar apa yang menjadi kehendak Tuhan kita bisa jalani. Jadi kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Kita harus menteladani ya Bapak Ibu dengan ajaran yang diajarkan oleh jemaat di Tiatira. Ya. Jadi kita minta Roh Kudus untuk senantiasa tinggal dan bekerja pada hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mewujudkan karya Tuhan dalam diri kita juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 100 sebagai jawaban jemaat. Gita Bakti 100, kamu yang dipilih. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita berdoa.
Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang selalu menjaga dan melindungi kami, terlebih kepada mereka yang oleh penyertaan Tuhan dapat memutuskan sidang gerejawi kemarin. Wujudkanlah ya Tuhan karya Tuhan bagi kami umat-Mu, agar kami dapat mewujudkan buah-buah roh. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Elizabeth Panduu, Ibu Pendeta Eka, teman-teman sepelayanan, penatua, diaken, pengurus ke-6 Pelkat, karyawan-karyawati kantor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami GPIB. Juga semua jemaat dari sektor 1 sampai 4, Tuhan berkati. Tuhan, jauhkanlah mereka semua dari hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Nyanyian pengucapan syukur dari Gita Bakti 288, Mari puji Raja Sorga.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu juga. Kami juga berdoa untuk pelayan firman pada ibadah keluarga ini, Ibu Diaken Siti Setianingsi, kiranya Tuhan juga memberkati, baik di dalam kesehatan, dalam rumah tangganya, terkhusus lagi dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan selalu memberikan kekuatan, hikmat, agar beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam keluarga maupun dalam pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu pula dengan semua yang terlibat dalam ibadah keluarga ini, baik dari organis, pemandu pujian, multimedia. Tuhan berkati dan sertai di setiap perjalanan kehidupan mereka. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan membaca Warta Rabu 3 November 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Siti Setianingsi yang telah melayani dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, dan juga kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia, dan sound system yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah keluarga akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Rabu 10 November 2021 pukul 19.30, dan menjadi pelayan firman adalah Penatua Nyonya Kristiana Soparue. Liturgos adalah Diaken Halomoan Saragi. 3. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, perkawinan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan. Apabila dalam laporan keuangan dan penerimaan dan pengeluaran ada yang kurang jelas, diharapkan agar anggota jemaat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Agar terangnya makin jauh tersambar di dalam perbuatan
Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian.